4051. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum, mereka di sini untuk meminta perdamaian. Mereka datang untuk menyambut saya di luar kota sebelumnya, tetapi saya mengabaikan mereka, ejek Yang Kai. Kalau begitu mereka pasti gelisah sekarang. Saat Yue He berbicara, dia menyerahkan sebuah kotak. Setelah Anda pergi hari itu, Tuan Cising memimpin anak buahnya ke sini dan memberi Anda ini. Dia ingin saya memberitahu Anda saat Anda kembali. Apa itu? Yang Kai melirik kotak itu. Yue He berkata dengan santai, aku khawatir kamu tidak menyukainya. Ini hanya 3 set materi kelas 5. Yang Kai mengangguk, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Jantung Chen Yue berdetak kencang ketika dia mendengar ini. 3 set materi kelas 5. Dia tidak tahu apakah dia akan pernah bisa mendapatkan barang-barang ini dalam hidupnya. Mereka akan menjadi sumber daya yang berharga di dunia luar, tetapi sekarang, dia dengan santai memberikannya sebagai hadiah. Seperti yang diharapkan, orang yang menerima hadiah itu sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat merasa bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan beberapa orang, dan dia kecewa. Yue He mengamati ekspresinya dan melihat bahwa Yang Kai tidak langsung menolak, jadi dia berbalik dan bertanya, siapa lagi yang ada di sini? Chen Yue berbisik, Tuan Cising dan tuan lainnya ada di sini. Tuan Cising, yang pernah datang sekali, juga ada di sini. Yue He mengangguk dan menatap Yang Kai, bertanya, Tuan Cising, apakah Anda ingin melihat mereka? Yang Kai meletakkan cangkir tehnya, menepuk-nepuk pakaiannya, dan menyeringai, lihat, karena mereka ada di sini untuk memberi manfaat, mengapa tidak melihatnya? Yue He terdiam. Dia tahu bahwa Cising akan kehilangan banyak uang kali ini, tetapi dia tidak tahu betapa kejamnya tuan muda ini. Di depan mansion, Master Cising dan master lainnya tidak terlihat baik. Mereka sudah memberi Yang Kai cukup wajah ketika mereka keluar untuk menyambutnya, tetapi Yang Kai menutup telinga terhadap mereka dan menginjak-injak wajah mereka. Siapapun akan merasa terhina. Memikirkan kekuatan mengerikan Yang Kai, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kali ini, di bawah kepemimpinan Master Cising, mereka secara kolektif mengejarnya, tetapi mereka masih ditinggalkan di luar begitu lama. Itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Bos, jika Anda bertanya kepada saya, sebaiknya kita masuk saja. Berapa lama kita akan berdiri di sini dan menunggu? Bei Yusan berkata dengan suara berdengung. Alasan utamanya adalah banyak orang berjalan mondar-mandir di jalan. Banyak orang memandang mereka dengan aneh, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Diam. Chen Tianfei melompat ketakutan dan buru-buru berteriak, apakah kamu ingin mati? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan menyeret kami bersamamu. Dalam hatinya, dia ingin menamparkan pria bodoh ini sampai mati. Bagaimana dia bisa memikirkan ide busuk seperti itu? Bei Yusan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Chen Tianfei maju selangkah dan berbisik kepada ketua, kami sudah mengirim orang keluar. Kami akan mengetahui situasi di SWOT Pavilion dalam 1 atau 2 hari. Master pertama, harap bersabar untuk saat ini, belum terlambat untuk membuat rencana setelah kita mendapatkan umpan balik dari SWOT Pavilion. Master pertama tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Untuk beberapa Master Cising, yang paling membuat mereka penasaran adalah hasil pertempuran antara Yang Kai dan SWOT Pavilion. Jika Yang Kai menang, itu berarti tidak ada seorang pun di alam void besar yang bisa menghentikannya. Jika SWOT Pavilion menang, itu yang terbaik. Paling tidak, Yang Kai tidak mungkin melanggar hukum. Oleh karena itu, begitu dia menyadari bahwa Yang Kai telah kembali, Chen Tianfei telah mengirim orang ke markas SWOT Pavilion untuk menanyakan situasinya. Namun, perjalanan pasti akan tertunda untuk beberapa waktu, dan mereka juga takut Yang Kai akan menyelesaikan akun nanti, jadi beberapa kepala datang untuk berdamai. Itu tidak lebih dari taktik menunda. Bagaimana situasi di sana? Pikiran Chen Tianfei penuh dengan pikiran acak. Menilai dari kekuatan yang telah ditunjukkan Yang Kai sebelumnya, SWOT Pavilion seharusnya tidak bisa melawannya, tetapi SWOT Pavilion Master adalah Open Heaven kelas 6, jadi dia tidak bisa tidak memiliki harapan. Open Heaven kelas 6 hanya berjarak sehelai rambut dari peringkat tinggi, dan asal-usul Master Pavilion Pedang itu misterius. Dikatakan bahwa dia berasal dari kekuatan yang sangat besar, jadi latar belakangnya pasti luar biasa. Pada saat ini, dengan derit, pintu mansion terbuka, dan sosok pemalu muncul. Chen Tianfei buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya, Nona Yue, bagaimana situasinya? Di masa lalu, dia tidak akan memperhatikan siapapun seperti Chen Yue, apalagi berbicara dengannya dengan sopan. Sekarang, itu berbeda, di mata mereka, siapapun yang dekat dengan Yang Kai akan naik status.
Chen Yue mengecilkan lehernya dan melangkah ke samping. Tuan, silakan masuk. Tuan muda saya mengundang Anda masuk. Dia biasa memanggil Yang Kai Brother Yang, tetapi setelah insiden dengan Zhao Xing, dia tidak memiliki wajah untuk memanggilnya seperti itu lagi, jadi dia mengikuti jejak Yue He. Chen Tianfei merasa lega dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih telah merepotkanmu, Nona Yue. Mengatakan demikian, dia diam-diam memasukkan cincin luar angkasa ke tangannya. Chen Yue tertangkap basah dan dengan bodohnya menerimanya, tetapi pada saat dia bereaksi, Qixing dan master lainnya sudah menghilang. Menatap kosong pada cincin luar angkasa di tangannya, Chen Yue berkedip dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa ada 3000 Open Heaven Pills di dalamnya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Untuk master manapun di alam kaisar, 3000 pil Open Heaven adalah sumber daya yang cukup besar, namun dia telah menerima manfaat yang begitu besar hanya dengan menyampaikan pesan. Jantung Chen Yue berdebar kencang karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Melirik ke sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia dengan malu-malu menyingkirkan cincin luar angkasa dan menutup pintu. Master pertama Qixing dan master lainnya memasuki mansion, di bawah bimbingan Chen Tianfei, berjalan menuju aula utama. Rumah besar ini awalnya diatur oleh Chen Tianfei untuk Yang Kai, jadi dia secara alami tahu kondisi yang ada di dalam. Saat mereka bergerak maju, Chen Tianfei mengirim pesan transmisi suara kepada Master Pertama. Master Pertama, situasi di SWOT Pavilion masih belum jelas. Jika bocah kecil itu bertindak kasar nanti, kamu harus bertahan dan tidak menurunkan dirimu ke levelnya. Ketua Master tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu begitu bertele-tele? Raja ini bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana mungkin dia tidak memahami gawatnya situasi ini? Chen Tianfei tersenyum canggung dan berkata, Master Pertama secara alami bijaksana, tapi aku khawatir bocah kecil itu tidak akan tahu batasnya. Saat mereka berbicara, mereka berbelok di tikungan dan tiba di halaman tempat beberapa lusin orang sibuk bekerja. Itu tidak lain adalah Guo Xian dan yang lainnya. Chen Tianfei tidak tahu apa yang mereka sibukkan, tetapi dari waktu ke waktu, seseorang akan berteriak dan berteriak, masing-masing berseri-seri dengan gembira, seolah-olah mereka telah memperoleh manfaat besar. Pengkhianat, Chen Tianfei mengutuk dalam hatinya. Dia tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, tetapi setelah melihat sekeliling dan melihat situasi di halaman, dia tiba-tiba membeku di tempat dan wajahnya langsung memucat. Begitu dia berhenti, orang-orang di belakangnya juga berhenti. Mengikuti tatapannya, mereka semua terpana di tempat. Mata semua orang berkilat ngeri dan tidak percaya. Nyonya Qin bahkan mengeluarkan tangisan lembut dan menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Bei Yusan tidak memperhatikannya dan hampir menabrak Ouyang Brothers. Berhenti, dia menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada yang menjawabnya. Master Pertama dan Master Qixing lainnya membeku di tempat seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh pada mereka, hawa dingin mengalir di punggung mereka. Bei Yusan menjulurkan kepalanya dan berseru di saat berikutnya, ya Tuhan, dari mana semua cincin luar angkasa ini berasal? Halaman dipenuhi dengan cincin luar angkasa, satu demi satu. Mustahil untuk menghitung semuanya, tetapi sekilas, setidaknya ada 40.000 hingga 50.000 cincin luar angkasa. Teriakan itu membuat Guo Xian dan yang lainnya, yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, melihat ke atas, mereka melihat beberapa Master Qixing. Bahkan Guru Agung, yang selalu sulit dipahami, ada di sini. Memikirkannya, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun sekarang mereka bukan murid Qixing lagi, dan tidak perlu memperhatikan mereka, Chen Tianfei dan yang lainnya telah mengumpulkan banyak orang untuk waktu yang lama. Melihat para master ini tiba pada saat ini, mereka bingung. Guo Xian adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan hanya berdiri di sana, terus bekerja. Tuan memberikan pekerjaan ini kepada kita karena dia mempercayai kita. Jangan pernah berpikir untuk menyimpannya sendiri. Jika saya tahu, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan persaudaraan kita. Ya. Semua orang menanggapi serempak sebelum dengan cepat menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaan. Master Pertama perlahan menoleh dan memberi isyarat kepada Chen Tianfei dengan ekspresi bermartabat. Chen Tianfei mengerti dan menggerakkan tubuhnya yang seperti bakso melalui lautan cincin luar angkasa, tiba di samping Guo Xian dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, Komandan Besar Guo. Guo Xian tidak ingin terlibat dengan Chen Tianfei dan yang lainnya, tetapi, sebelumnya mereka mengandalkan Qixing untuk mencari nafkah,
dan sekarang setelah pihak lain tiba di depannya, tidak sopan untuk mengabaikannya, jadi dia dengan cepat membalas salam, Tuan Chen, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Jika Anda ingin melihat Tuan saya, Tuan seharusnya berada di ruang tamu. Chen Tianfei tersenyum dan berkata, aku akan pergi nanti, aku hanya ingin bertanya dari mana cincin luar angkasa ini berasal. Guo Ziyan berkata, Tuan membawa mereka kembali dari Sword Pavilion. Pavilion pedang. Sudut mulut Chen Tianfei berkedut saat dia menelan ludah tanpa suara. Meskipun dia tidak ingin percaya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ketika dia melihat cincin luar angkasa ini sebelumnya, dia sudah membuat beberapa tebakan, dan kata-kata Guo Ziyan tidak diragukan lagi mengkonfirmasi pikirannya. Hanya cincin luar angkasa dari satu kota bintang yang dapat berisi puluhan ribu cincin. Jika seseorang mengumpulkan cincin luar angkasa dari kultivator di Qixing Star City, mereka kemungkinan akan memiliki jumlah yang hampir sama. Ini sebenarnya adalah cincin luar angkasa dari Sword Pavilion. Satu cincin luar angkasa mewakili satu kehidupan, jadi puluhan ribu cincin luar angkasa mewakili puluhan ribu kehidupan. Bocah kecil itu telah pergi untuk membantai seluruh Star City Sword Pavilion. Chen Tianfei tidak tahu bagaimana dia berjalan kembali sampai guru pertama berteriak. Baru kemudian dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat ketua guru dengan bingung, mulut Chen Tianfei menggeliat seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Hanya karena keluhannya dengan Sword Pavilion, bocah ini pergi sendirian dan tidak hanya kembali tanpa cedera, tetapi dia juga telah membantai seluruh Star City. Cara kejam macam apa, temperamen kejam macam apa ini? Bagaimana orang seperti itu bisa terprovokasi? Qixing sepertinya menendang pelat besi kali ini. Jika dia tidak hati-hati, apa yang terjadi pada Sword Pavilion akan menjadi milik Qixing besok. Jika bocah ini bisa membantai satu kota bintang, dia tidak akan keberatan membantai yang kedua. Chen Tianfei bahkan memiliki keinginan untuk berbalik dan berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun, ketua master sudah memimpin, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti. Jika itu berkah, itu bukan bencana, dan jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. 4052. Chen Tianfei dan yang lainnya melangkah ke aula tamu di bawah pimpinan guru besar, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Yang Kai duduk tinggi di atas dengan Yohe berdiri diam di belakangnya. Semua orang berjalan, masih mengesankan seperti biasa, tanpa niat bangun untuk menyambutnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena Chen Tianfei dan yang lainnya masih dikejutkan oleh puluhan ribu cincin luar angkasa. Qixing Zhao Baichuan menyapa Tuan Yang. Master Agung menangkupkan tinjunya, dan meskipun ekspresinya tidak merendahkan atau sombong, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Semua orang di belakangnya juga buru-buru memberi hormat. Yang Kai mendongak dan melihat bahwa Tuan Besar Qixing tidak terlihat terlalu tua, tampak seperti pria parubaya dengan mahkota emas dan jubah ular piton. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Guru Agung. Dia telah mendengar dari Chen Tianfei sebelumnya bahwa guru besar berada dalam pengasingan sepanjang tahun dan tampaknya mencoba menerobos ke tahap ke-6 dari Open Heaven, tetapi Yang Kai tidak tahu apakah dia telah berhasil. Namun, dilihat dari auranya, seharusnya masih jauh. Setiap terobosan di Open Heaven Realm sangat sulit. Tidak hanya membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang besar, tetapi juga membutuhkan pemahaman sendiri. Jika seseorang memiliki sumber daya tetapi tidak memiliki pemahaman yang cukup, mereka tidak akan dapat maju. Yang Kai menilai dia, dan Zhao Baichuan juga menilai Yang Kai. Dia telah mengamati pemuda ini dari jauh, dan ketika dia pertama kali melihatnya, dia merasa bahwa anak laki-laki ini tidak perlu dikhawatirkan. Dia hanya mengandalkan akumulasi kuatnya di alam kaisar untuk bertindak arogan dan sombong di lingkungan khusus alam kosmologis agung. Orang seperti ini seperti belalang setelah musim gugur, tidak bisa melompat-lompat lama. Begitu dia meninggalkan alam kosmologis agung, dia akan mengungkapkan warna aslinya, dan pada saat itu, setiap master alam Open Heaven akan dapat menghadapinya. Kali kedua mereka bertemu adalah beberapa hari yang lalu, ketika dia seorang diri menerobos Sword Array Sword Pavilion di luar Star City, memahami teknik Divine dari Golden Crow Casting Sun, memperoleh origin magnet Divine God, dan mengalahkan seluruh pasukan Lei Guang. Saat itu, dia merasa telah meremehkan orang ini. Jika orang ini memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi karakter yang tangguh, raksasa dari 3000 dunia. Melihatnya lagi hari ini, perasaannya berbeda. Meskipun dia tidak memiliki aura yang mengesankan pada hari itu, hanya duduk di sana dengan tenang, seorang Master Realm memberinya rasa penindasan Open Heaven tahap kelima. Di aula besar ini,
Dia adalah Nether King yang mengendalikan hidup dan mati. Nyawa semua orang ada di tangannya. Beberapa hari yang lalu, bawahan saya tidak peka dan memiliki sedikit perselisihan dengan Tuan Yang. Zhao ini datang hari ini untuk meminta maaf. Saya harap Tuan Yang akan cukup murah hati untuk memaafkan saya. Bintang Crimson saya. 3, 7. Yang Kai tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela Zhao Baichuan. Apa? Zhao Baichuan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa maksud Yang Kai. Di masa depan, semua pendapatan Crimson Star, termasuk Open Heaven Pills yang dihasilkan di pasar bintang dan berbagai sumber daya yang dipanen dari alam kosmologis besar, saya akan mengambil 70% dan Crimson Star akan mengambil 30%. Yang Kai memandang Zhao Baichuan dengan acuh tak acuh. Baru kemudian Zhao Baichuan mengerti apa yang dimaksud Yang Kai dengan 37. Ini adalah perampokan. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan kulitnya berubah jelek. Saat itu, 3 kekuatan utama hidup berdampingan di Star City. Meskipun SWOT Pavilion adalah yang terkuat, itu hanya keseimbangan kekuatan tripartit. Pavilion pedang tidak pernah membuat permintaan kasar seperti itu. Beraninya anak nakal melakukan ini. Tepat ketika kemarahan di hatinya melonjak, dia mendengar Yang Kai berkata dengan ringan, jika kepala tidak dapat menyetujui permintaan ini, maka tidak perlu membahas apapun. Kemarahan di hati Zhao Baichuan tiba-tiba mereda ketika dia tahu bahwa jika dia tidak menyetujui permintaan ini, tidak diketahui apakah dia dan yang lainnya dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yang Kai tidak berniat menyelesaikan akun dengan mereka setelah kembali. Ternyata dia sedang menunggu mereka di sini. Tiba-tiba, Zhao Baichuan tersenyum, kekuatan adalah raja, yang kuat dihormati. Permintaan Tuan yang sangat adil, 3, 7. Di masa depan, 70% dari pendapatan Crimson Star akan dibagikan dengan Tuan Yang. Yang Kai tidak ragu-ragu dan langsung setuju, ekspresi kepuasan di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja mengambil keuntungan dari tawaran besar daripada dirampok. Di belakangnya, Chen Tianfei dan yang lainnya semua menatap kepala dengan heran. Dalam kesan mereka, ketua tidak pernah semenyenangkan ini, tetapi sekarang mereka berada di bawah atap orang lain, bagaimana mungkin mereka tidak menundukkan kepala? Terutama setelah melihat puluhan ribu cincin luar angkasa di halaman, jika Crimson Star tidak ingin mengulangi kesalahan SWOT Pavilion, mereka hanya bisa berkompromi. Penghinaan. Semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zhao Baichuan menangkupkan tinjunya dan berkata, saya, Crimson Star, dapat menyetujui permintaan Tuan Yang, tetapi saya juga ingin meminta Tuan Yang untuk menyetujui permintaan Zhao ini. Yang Kai menatapnya dengan penuh minat dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Zhao Baichuan melanjutkan, saya juga ingin meminta Tuan Yang untuk menerima tawaran Crimson Star saya dan melayani sebagai penatua asing. Tentu saja, ini hanya sebuah gelar. Apapun yang Tuan Yang katakan atau lakukan, Crimson Star saya tidak akan ikut campur, sebaliknya, jika Tuan Yang memiliki permintaan, Crimson Star saya tidak akan tinggal diam. Yang Kai menunjukkan senyum saat dia diam-diam memuji Zhao Baichuan di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berkarakter, mampu beradaptasi dengan keadaan. Bahkan dalam situasi yang merugikan seperti itu, dia masih bisa menemukan peluang yang menguntungkan. Keberanian dan visi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Alasan orang ini bisa duduk kokoh di posisi Master Agung Crimson Star jelas bukan hanya karena kekuatannya sendiri. Baik, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Zhao Baichuan tertawa, kata-kata seorang pria sama baiknya dengan cambuk, maka itu adalah kesepakatan. Ini kesepakatan, Yang Kai mengangguk. Tuan Yang benar-benar orang yang lugas. Zhao ini tidak sabar untuk minum dan mengobrol dengan Tuan Yang, tetapi Tuan Yang pasti lelah setelah perjalanan yang begitu panjang. Zhao ini akan pergi dulu dan akan berkunjung lagi di lain hari, Zhao Baichuan berkata dengan tulus, seolah-olah dia telah memperlakukan Yang Kai sebagai orang kepercayaan dan menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Yang Kai memiringkan kepalanya dan berkata, Yue He, antarkan para tamu keluar. Tolong, beberapa master hebat. Yue He tersenyum dan memberi isyarat. Setelah melihat kelompok Crimson Star, Yue He berjalan kembali dan menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa dia menyetujui permintaan seperti itu. Yang Kai mengetuk meja dengan ringan dan berkata setelah beberapa saat, mengenai 70% dari keuntungan Crimson Star, tolong bantu saya dan awasi mereka. Oke, Yue He menjawab dengan patuh. Meskipun panennya di pegunungan Yuanqi sangat besar, dan dia telah memperoleh cincin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari pertempuran dengan pavilion pedang dan cahaya guntur kali ini,
yang merupakan kekayaan besar bagi siapapun, dan cukup digunakan untuk kultivasinya sendiri dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak lupa bahwa dia tidak sendirian. Di Star Boundary, masih ada banyak orang yang menunggunya. Ketika orang-orang itu tiba di luar semesta, permintaan mereka akan materi tidak akan ada habisnya. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus, tentu saja semakin banyak dia mengumpulkan, semakin baik. Alam kosmologis besar adalah harta karun alam yang sangat besar. Begitu dia meninggalkan tempat ini, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana Yang Kai bisa membiarkan Crimson Star tetap hidup ketika dia kembali dari SWOT Pavilion? Dengan Crimson Star membantunya mengumpulkan bahan, Yang Kai bisa duduk santai dan menikmati hasil kerja kerasnya, jadi mengapa tidak? Apa yang ingin kamu tanyakan? Yang Kai merenung sejenak sebelum tiba-tiba menatap Yue He. Wanita ini terus menatapnya tanpa berkedip. Jelas sekali bahwa dia bingung. Penatua yang terhormat, mengapa Anda menyetujui permintaan Zhao Baichuan? Yue He bingung. Apakah menurutmu aku seharusnya tidak setuju? Aku hanya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tentu saja, aku punya alasan. Yang Kai mengetuk meja dengan ringan. Jika saya tidak salah, Crimson Star pasti akan menyebarkan berita. Dengan cara ini, Crimson Star akan dapat berkembang dengan cepat, dan bahan yang dikumpulkan secara alami akan lebih banyak. Tidak akan ada buruk bagiku. Hanya karena alasan ini, Yue He menatapnya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa pria ini sangat serakah. Bahan kultivasi sudah cukup, jadi apa gunanya memiliki begitu banyak? Ada satu hal lagi. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Pavilion pedang diratakan oleh gelombang binatang buas, dan ada jejak roh ilahi di alam kosmologis agung ini. Siapa yang tahu jika tempat ini akan dikunjungi oleh roh ilahi lain kali? Jika kekuatan di sini cukup kuat, mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan roh ilahi. Alam kosmologis agung menekan kekuatan Open Heaven, jadi roh ilahi tidak akan bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatannya di tempat ini. Yue He tiba-tiba mengerti, jadi kamu rela membiarkan Crimson Star meminjam gengsimu. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu kapan alam kosmologis hebat ini akan ditutup, jadi saya harus bersiap. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba memikirkan seseorang, kemana perginya Suzen. Lemak kecil itu telah menghilang setelah memberinya labu origin magnetik divine hari itu, dan Yang Kai tidak merasakan auranya setelah kembali kali ini. Yue He menggelengkan kepalanya, murid gua surga datang dan pergi seperti hantu. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Tapi kurasa dia baru saja mendapatkan batu ilahi magnetik asal kelas 6, jadi dia harus mencari tempat untuk memadatkan kekuatan elemen logam. Sayang sekali, Yang Kai menghela nafas dengan santai. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa situasi di alam kosmologis besar sangat aneh. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan meninggalkan cara untuk menghubungi Suzen. Orang itu berbakat dalam menempa artefak dan tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao of Spirit Arais. Jika dia bisa membantu mengatur arai roh di pasar bintang ini, keamanan mereka akan meningkat. Tapi dia pergi tanpa pamit, jadi akan sulit menemukannya sekarang. Sementara keduanya berbicara, Chen Yue bergegas masuk. Tuan, ada orang lain yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Yang Kai mengerutkan kening, tetapi pada saat yang sama, dia sangat penasaran. Dengan reputasinya yang ganas, Cixing dan master lainnya terpaksa datang dan meminta maaf, jadi siapa lagi yang berani mendatanginya? Itu Tuan Muda Yin dari tanah terberkati Qingming, jawab Chen Yue dengan suara rendah. Apa yang dia lakukan di sini? Yang Kai mengerutkan kening dan menyapu dengan Divine Sense-nya, segera menyadari bahwa ada beberapa orang yang berdiri di luar pintu. Siapa lagi selain pria dari tanah terberkati Qingming itu? Yang Kai tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Ketika dia kembali dari Origin Magnetic Mountain, orang ini tanpa malu-malu meminta Yang Kai untuk tunduk padanya. Yang Kai sedang dalam pengasingan pada waktu itu. Meskipun dia mendengar keributan, dia terlalu malas untuk memperhatikan. Kemudian, ketika pertempuran di luar pasar bintang akan segera dimulai, orang ini ingin memanfaatkan situasi dan mengancam Yang Kai, mengatakan bahwa selama Yang Kai tunduk, dia akan melindunginya, tetapi Yang Kai mengabaikannya. Siapa sangka orang ini akan menjadi seperti pasta kulit anjing, tidak pernah ada habisnya. Pada saat ini, pemuda bernama Yin di luar pintu berkata dengan arogan, Tuan muda bermarga yang ini juga berbakat. Tuan muda ini hanya ingin menerimanya sebagai pelayan, tetapi sekarang tampaknya dia bisa menjadi penjaga rumah. Ketika kamu melihatnya nanti, bersikaplah sedikit lebih sopan. Orang ini tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik, jadi jangan memprovokasi dia. Jika dia membunuhmu, Tuan muda ini tidak akan menyelamatkanmu. Ya, kami akan mengikuti perintah Tuan muda.
Dua Open Heaven di sebelahnya dengan hormat menanggapi. 4053. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu dari mana rasa superioritas pria ini berasal, tetapi dia sebenarnya ingin dia menjadi jenderalnya. Mereka berdua adalah murid dari Enclave yang diberkati, tetapi dibandingkan dengan Su Zhen, itu seperti membandingkan langit dan bumi. Tidak perlu memperhatikannya. Yang Kai melambaikan tangannya, dan Chen Yue dengan hormat mundur. Berita bahwa Yang Kai telah menjadi penatua asing Qixing dengan cepat menyebar, mengejutkan banyak orang. Mereka mengira bahwa bintang pembunuh ini akan kembali dan bertarung dengan Qixing, tetapi siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Berapa harga yang dibayar Qixing? Mereka tidak hanya meredakan kemarahan Yang Kai, tetapi mereka juga meminjam pengaruhnya. Berita menyebar bahwa guru pertama Qixing, Zhao Baichuan, secara pribadi telah memimpin beberapa guru untuk mengunjungi Yang Kai dan berbicara panjang lebar dengannya sebelum dia setuju untuk menjadi penatua asing Qixing. Setelah krisis teratasi, murid-murid Qixing bersukacita. Sebelum ini, mereka telah gelisah. Jika Yang Kai benar-benar ingin menyerang Qixing, mereka pasti akan mendapat masalah. Sekarang Yang Kai telah menjadi penatua asing mereka, tidak hanya mereka tidak harus bertarung, tetapi mereka juga memiliki perlindungannya. Dengan bintang pembunuh ini di sini, siapa yang berani membuat masalah? Mereka yang berani datang, nasib SWAT Pavilion dan Thunder Light Sect adalah contoh yang baik. Beberapa hari kemudian, berita lain yang menghancurkan bumi menyebar seperti api di Star City. Pasar bintang SWAT Pavilion berada dalam reruntuhan, dengan jejak pertempuran hebat tertinggal. Tidak ada seorang pun yang hidup di pasar bintang. Pada hari berita itu menyebar, seluruh kota dikejutkan oleh metode kejam Yang Kai. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada SWAT Pavilion Star Market, tetapi ketika mereka melihat hasilnya, mereka semua berpikir bahwa itu adalah perbuatan Yang Kai. Qixing bahkan mempublikasikan masalah ini dan dengan gila-gilaan mempromosikannya. Untuk sementara waktu, nama sengit Yang Kai menyebar luas, dan beberapa benteng kultivator dalam radius lebih dari 100.000 li telah mendengarnya. Ada desas-desus bahwa Yang Kai ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tinggi 8 kaki dan 8 inci, wajah yang galak, dan temperamen yang kejam. Dia akan membunuh untuk melampiaskan amarahnya. Meski begitu, Star City Qixing tidak menjadi sepi. Sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih hidup. Setiap hari, banyak kultivator datang untuk bergabung dengan Qixing. Di alam kosmologis besar, memiliki pendukung yang kuat dan benteng yang stabil akan sangat meningkatkan keselamatan seseorang. Hampir setiap kultivator telah menyaksikan teror gelombang binatang buas. Banyak benteng kultivator telah dihancurkan oleh binatang buas yang menutupi pegunungan dan dataran. Sekarang SWAT Pavilion telah dihancurkan, Crimson Star telah menjadi kekuatan terbesar, jadi wajar jika orang-orang akan berduyun-duyun ke sana. Bahkan ada beberapa benteng kecil yang memiliki tim yang terdiri dari ratusan orang berkerumun. Di pasar bintang, situasi kepadatan sekali lagi dipulihkan. Hanya dalam selusin hari, lebih dari 100.000 orang telah berkumpul di sini, dan jumlah orang di Crimson Star meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah hasil dari kontrol dan seleksi yang ketat dari para master, jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang bisa mereka terima. Dengan lebih banyak orang, pasar bintang juga harus berkembang. Seluruh pasar bintang ramai dengan aktivitas. Bangunan baru didirikan satu demi satu, dan tepi pasar bintang secara bertahap meluas keluar. Dibandingkan dengan awal, area telah meningkat setengahnya, dan itu masih berkembang. Dengan lebih banyak orang, transaksi secara alami menjadi lebih sering, dan pendapatan Crimson Star juga meningkat. Sekarang, bahkan lebih sulit untuk menyewa toko di lokasi yang bagus di Star Market. Master Agung mundur lagi, jadi Chen Tianfei, yang bertanggung jawab atas pengoperasian Crimson Star, tersenyum lebar setiap hari. Setelah beberapa saat, di mansion Yang Kai duduk di kursi dan memeriksa materi di Small Sealet World dengan Divine Sense-nya. Setelah lebih dari 10 hari sibuk bekerja, hal-hal dalam puluhan ribu cincin luar angkasa telah diselesaikan oleh Guo Ziyan dan yang lainnya. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya Open Heaven Pill yang telah mereka kumpulkan berjumlah ratusan juta. Bagaimanapun, ini adalah cincin luar angkasa dari puluhan ribu orang. Bahkan jika setiap orang hanya memiliki 1000 pil, itu masih puluhan juta Open Heaven Pill. Sebagian besar orang di alam kaisar tidak terlalu kaya, tetapi ini tidak bisa dihindari. Dengan kekuatan yang rendah, sangat sedikit peluang untuk mendapatkan hal-hal baik. Selain itu, mereka masih harus membeli beberapa bahan kultivasi, jadi tentu saja mereka tidak dapat menyimpan banyak Open Heaven Pill. Mereka yang kaya adalah seseorang Open Heaven tingkat rendah dan menengah.
Cincin ruang milik Open Heaven tingkat rendah lebih baik, dengan 1 atau 2 juta dalam penyimpanan, sedangkan milik Open Heaven tingkat menengah luar biasa, hampir semuanya memiliki puluhan juta Open Heaven Pil dalam penyimpanannya. Namun, dibandingkan dengan kekayaan bersih Master Pavilion Pedang, ratusan juta Open Heaven Pil ini seperti penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir hebat. Orang itu memiliki lebih dari 1 miliar Open Heaven Pil. Sungguh angka yang menakutkan. Memikirkan tentang bagaimana Yang Kai berutang 10 juta Open Heaven Pil kepada Lady Boss sebelumnya, dia harus berlari tanpa lelah. Sekarang, 10 juta Open Heaven Pil hanyalah setetes ember untuknya. Yang Kai tidak berpikir itu terlalu banyak. 1 miliar Open Heaven Pil terdengar seperti banyak, tetapi begitu orang-orang dari Star Boundary datang ke 3000 alam, dia tidak tahu apakah itu akan cukup. Terlepas dari Open Heaven Pil, sisanya secara alami adalah semua jenis pil, teknik rahasia, artefak, metode kultivasi, dan manual rahasia. Ini tidak banyak berguna. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk mengolah mereka, kekuatan mereka mungkin belum tentu sebanding dengan teknik ilahi Yang Kai sendiri. Kuncinya adalah bahan budidaya. Dari kelas 1 hingga kelas 6, Yin, Yang, dan 5 elemen, semuanya tersedia. Tidak mungkin menghitung bahan di bawah kelas 3, dan kelas 4 dan kelas 5. Adapun kelas 6, jauh lebih sedikit, Guo Ziyan dan yang lainnya hanya menemukan 3, yang ditemukan di cincin luar angkasa Zhongfan. Mereka mungkin dipanen di alam kosmologis besar. Ini benar-benar kekayaan orang mati, diperoleh dengan mudah. Suara langkah kaki teratur datang dari luar pintu. Dengan Guo Ziyan yang memimpin, sekelompok orang masuk. Master, Guo Ziyan berdiri diam dan menangkupkan tinjunya. Yang Kai mengangguk sedikit, tatapannya menyapu sekelompok orang di bawah, dan dia berkata, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memenuhi janjiku. Mereka yang belum memadatkan segel Dao, majulah. Semua orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai, tetapi setelah mendengarnya, mereka masih menurut. Sua, selusin orang melangkah maju. Orang-orang ini telah berkultivasi ke puncak alam kaisar, tetapi belum memadatkan segel Dao, seperti Luo Hai saat itu. Yang Kai melirik mereka dan sedikit mengangguk. Mereka yang telah memadatkan segel Dao dan belum mengembangkan kekuatan Yin, Yang, atau 5 elemen, majulah. Selusin orang lain menonjol. Kalian semua telah mengembangkan kekuatan Yin, Yang, atau 5 elemen. Yang Kai memandang orang-orang yang tersisa. Orang-orang ini, kecuali Guo Ziyan yang berada di alam Open Heaven, semuanya berasal dari alam kaisar. Tidak termasuk mereka yang belum memadatkan segel Dao dan mereka yang belum mengolah kekuatan Yin, Yang, atau 5 elemen, sisanya secara alami sudah berkultivasi ke Open Heaven. Ya, orang-orang yang tersisa menjawab serempak. Berapa banyak kekuatan yang telah kalian semua kembangkan? Katakan satu persatu. Yang Kai memandang mereka dengan penuh minat. Semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana menjawab. Guo Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan bertanya, jawab saja. Scabby Head, bicaralah. Seorang pria pendek dengan wajah seperti rusa dan mata seperti tikus dan kepala penuh koreng tersenyum malu dan menangkupkan tinjunya. Membalas Tuan, yang rendahan ini tidak berbakat dan hanya memadatkan kekuatan elemen air, hanya kelas 2. Bagaimana denganmu? Yang Kai berbalik untuk melihat orang berikutnya. Orang itu berkata, saya telah memadatkan tanah, logam, dan air. Salah satunya di kelas 3, dan 2 lainnya di kelas 2. Kali ini, Yang Kai tidak perlu mendesak mereka lebih jauh. Selusin orang melaporkan satu persatu. Beberapa, seperti kepala kudis, hanya memadatkan satu kekuatan, sementara banyak yang sudah setengah langkah dari menerobos ke alam Open Heaven. Mereka hanya membutuhkan satu kekuatan terakhir untuk menerobos, tetapi peringkat mereka tidak tinggi. Mereka semua berada di kelas 2 atau 3, dan tidak ada seorang pun di kelas 4. Bukan salah mereka kalau ambisi mereka tidak tinggi. Mereka tinggal di bagian bawah, dan itu sudah cukup baik sehingga mereka bisa menerobos ke alam Open Heaven. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk pilih-pilih? Misalnya, Meng Hong, murid utama dari Prefektur Great Moon, hanya memadatkan kelas 3 pada waktu itu. Setelah mendengarkan, Yang Kai berkata, karena Anda telah memadatkan kekuatan Anda, fondasi Anda telah terbentuk. Kecuali Anda menemukan air murni ilahi Taiyi atau harta karun surgawi lainnya untuk membersihkan segel Anda dan membangun kembali fondasi Anda, pencapaian masa depan Anda akan terbatas. Selusin orang di bawah jelas tahu situasi mereka, dan ketika mereka mendengar ini, mereka semua tersenyum malu. Namun, Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Meskipun fondasi Anda telah terbentuk, Anda masih bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat di fondasi ini.
Saya pikir Anda semua tahu bahwa mungkin ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara mereka yang berada di kelas 3 dan mereka yang berada di alam Open Heaven. Guo Ziyan berkata sambil berpikir, Tuan, apakah yang Anda maksud adalah jajaran kekuatan Yin Yang dan 5 elemen pada saat menerobos ke alam Open Heaven? Yang Kai mengangguk dan berkata, itu benar. Kalian berdua memiliki dasar kelas 3. Jika salah satu dari kalian memiliki kekuatan kelas 3 sementara yang lain memiliki beberapa kekuatan kelas 4 atau lebih tinggi, maka kekuatan yang bisa dikeluarkan secara alami akan lebih kuat dari Open Heaven kelas 3 biasa. Jadi, Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri. Anda memilih jalan Anda sendiri, dan Anda tidak dapat kembali. Anda dapat melangkah lebih jauh di jalan ini. Yang Kai berdiri. Hari itu di Origin Magnet Mountain, raja ini mengatakan bahwa jika Anda memiliki permintaan di masa depan, raja ini tidak akan pelit. Baik itu kelas 5 atau 6, selama Anda memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, Anda dapat datang kepada saya untuk itu. Sekarang, saatnya untuk memenuhi janji ini. Melihat selusin orang, Yang Kai berkata, kekuatan seperti apa yang kamu inginkan? Katakan padaku sendiri. Mendengar ini, selusin orang segera menjadi bersemangat. Meskipun Yang Kai memang mengatakan ini pada saat itu, tidak ada yang mengira dia akan benar-benar melakukannya. Mereka tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk menyebutkannya hari ini, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Tuan, apakah Anda serius? Pria berkepala kudis itu terkejut. Anda akan memberiku kelas 6 bahkan jika aku menginginkannya. Guo Ziyan menendangnya dan memarahinya, kamu ingin memperbaiki kelas 6 hanya dengan kekuatanmu. Kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri dulu, bocah busuk. Jangan bicara omong kosong di sini. Pria berkepala kudis itu ditendang ke tanah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menepuk pantatnya dan berdiri. Tuan yang mengatakannya sendiri, bukan saya. Yang Kai terkekeh. Jika Anda menginginkan kelas 6, saya akan memberi Anda kelas 6, tetapi premisnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Jika tidak, memberikannya kepada Anda hanya akan membahayakan hidup Anda. Jika bakat seseorang tidak mencukupi, memadatkan kekuatan tingkat tinggi dengan paksa hanya akan menyebabkan segel Dao tidak dapat menahannya. Pada saat itu, segel Dao akan rusak, dan yang terburuk adalah kematian. Pria berkepala kudis itu tertawa nakal. Saya tidak ingin kelas 6. Bakat yang satu ini membosankan, jadi bagaimana saya bisa memperbaiki kelas 6? Saya hanya ingin kelas 4, kelas 3. Melihat Guo Ziyan memelototinya, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Yang Kai dengan santai membuang item, melihat bakatmu, meskipun tidak terlalu menonjol, itu juga tidak terlalu membosankan. Kelas 4 harus menjadi batasmu. Ambil sumsum kayu kelas 4 ini. Kamu baru saja menyempurnakan elemen air, jadi elemen kayu adalah yang berikutnya. Setelah kamu memurnikan elemen kayu, datanglah ke raja ini untuk mendapatkan elemen api. 4054. Kepala kudis menangkapnya dan setelah diperiksa lebih dekat menemukan bahwa itu benar-benar sepotong sumsum kayu kelas 4. Itu harus menjadi inti dari pohon kuno berusia 1000 tahun, membuatnya sangat gembira untuk sesaat. Terima kasih banyak Master, atas hadiah ini. Si kecil ini pasti akan mengikuti jejak Tuan di masa depan dan tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup untuk Tuan. Mereka telah memilah-milah puluhan ribu cincin luar angkasa sebelumnya dan telah melewati hal-hal baik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satu pun dari hal-hal itu yang menjadi milik mereka. Namun, sumsum kayu kelas 4 yang berada di depannya sebenarnya diberikan kepadanya, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Melihat ini, orang-orang yang hadir juga menahan napas. Kapan mereka, personel tingkat terendah, pernah melihat bos yang begitu murah hati? Di masa lalu, ketika mereka bekerja keras di Crimson Star, meskipun ada kalanya hadiah diberikan berdasarkan prestasi, siapa yang tahu berapa kali mereka harus menjilat pisau untuk menghemat bahan yang cukup. Kalau tidak, mereka tidak akan berjuang begitu keras sampai hari ini, belum bisa mencapai Open Heaven. Tetapi hari ini, Yang Kai dengan santai memberikan mereka sepotong sumsum kayu kelas 4 dan bahkan menyatakan bahwa jika kepala kudis membutuhkan bahan atribut api di masa depan, dia dapat memintanya. Dengan kata lain, selama Scabby Head tidak mati, dia tidak perlu khawatir tentang materi kultivasi sama sekali. Setelah 5 elemen Yin dan Yang dalam segel daunnya selesai, dia akan menerobos ke Open Heaven. Adapun apakah dia bisa berhasil pada saat itu akan tergantung pada pemahaman dan keberuntungannya sendiri. Karena kepala kudis diperlakukan seperti ini, yang lainnya secara alami tidak akan diperlakukan berbeda. Meskipun semua orang tahu bahwa panen Yang Kai kali ini sangat besar, dan sepotong sumsum kayu kelas 4 mungkin tidak seberapa baginya, paling-paling,
Itu hanya sedikit minyak dan air, tetapi itu masih cukup untuk memotivasi semua orang. Guru yang mereka ikuti kali ini tampaknya sedikit berbeda dari yang mereka temui sebelumnya. Setelah kepala kudis, pemuda lain melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Tuan, saya ingin meminta sepotong esensi logam kelas 4. Bagus. Yang Kai mengangguk dan dengan santai melemparkan batu magnet esensi ilahi kelas 4 ke arah pemuda itu. "Perbaiki dengan baik, mungkin Anda dapat memahami cahaya magnet esensi ilahi darinya." Kekuatan cahaya magnet esensi ilahi itu luar biasa. Jika Anda bisa memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Orang itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh semangat. Dia juga telah menyaksikan kekuatan Divine Metamagnet Light. Itu telah menyapu 2.000 hingga 3.000 anggota Sekte Cahaya Guntur, benar-benar memusnahkan mereka. Jika dia benar-benar dapat memahami sinar metamagnet ilahi dari batu metamagnet ilahi ini, kekuatannya pasti akan meroket. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai prestasi yang sama seperti Yang Kai dengan labu metamagnet ilahi, dia masih akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran satu lawan satu. Satu persatu, kultivator melangkah maju dan menyatakan kebutuhan mereka. Yang Kai mengabulkan setiap permintaan tanpa ragu-ragu. Namun, bakat orang-orang ini memang terbatas. Beberapa dari mereka hanya bisa menyingkat bahan kelas 3 paling banyak. Tak satu pun dari mereka bahkan meminta materi kelas 5. Ini juga merupakan tragedi pribadi. Dengan bakat dan persepsi seseorang, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Segera, selusin orang ini semua menerima hadiah mereka dan berdiri di samping, dengan senang hati memeriksa harta karun di cincin luar angkasa mereka. Diam-diam memutuskan untuk memperbaikinya dengan benar setelah mereka kembali, berusaha untuk meletakkan dasar untuk menerobos ke Open Heaven sebelum alam kosmologis besar ditutup. Setelah alam kosmologis besar ditutup, mereka akan segera menerobos ke Open Heaven. Pada saat itu, mereka akan mampu terbang 90.000 km ke langit dan menembus awan. Yang Kai kemudian berbalik untuk melihat sekelompok orang lain. Orang-orang ini baru saja memadatkan segel dao mereka dan tidak punya waktu atau sumber daya untuk mengolah kekuatan 5 elemen yin yang. Dibandingkan dengan Scabby Head dan yang lainnya yang sudah memiliki dasar yang kuat, situasi mereka tidak diragukan lagi lebih baik. Meskipun mereka telah memadatkan segel dao, tetapi mereka belum memadatkan kekuatan apapun untuk maju ke Open Heaven, sehingga mereka dapat dengan tenang memilih bahan yang paling cocok untuk mereka dan meningkatkan pencapaian masa depan mereka semaksimal mungkin. Dengan pengalaman kelompok orang sebelumnya, mereka secara alami tahu permintaan seperti apa yang harus mereka buat saat ini. Yang Kai tidak pelit dan berbagi pengalaman kultivasinya sendiri, yang terbaik bagi Anda untuk mulai berkultivasi dengan elemen kayu. Elemen kayu terutama digunakan untuk penyembuhan dan pemulihan, dan dibandingkan dengan kekuatan 5 elemen yin yang lainnya, itu juga yang paling lembut dan paling tidak berbahaya untuk disuling. Terlebih lagi, setelah disuling, itu juga sangat praktis. Jika kamu terluka, kekuatan elemen kayu bahkan dapat mempercepat pemulihanmu. Ketika Yang Kai pertama kali memadatkan kekuatan 5 elemen yin yang, dia tidak tahu semua ini. Dia hanya memperbaiki pohon abadi dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk berjalan di jalur kultivasi yang paling stabil secara kebetulan. Pada saat itu, dia bahkan tidak mengerti misteri klasifikasi Open Heaven Realm. Sekarang dia memberi mereka petunjuk, orang-orang ini secara alami mengikuti instruksinya. Satu persatu, mereka menyatakan permintaan mereka. Sama seperti kelompok pertama, mereka semua meminta bahan kultivasi kelas 3 atau 4. Ketika giliran orang terakhir, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, orang rendahan ini ingin meminta kekuatan elemen kayu kelas 5. Mata Yang Kai berbinar saat dia mengangkat matanya, kelas 5. Semua orang juga memandangnya dengan takjub, lagi pula, ini adalah orang pertama yang meminta Yang Kai untuk kekuatan elemen kayu kelas 5. Ya, pria itu mengangguk. Yang Kai dengan hati-hati memeriksa orang ini dan menemukan bahwa dia tidak muda, sekitar 40 tahun. Dia sangat kokoh dan memiliki aura yang stabil. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia memancarkan aura heroik. Ekspresi Guo Ziyan sedikit berubah, tetapi ketika dia akan berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya, menoleh ke pria itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Yang rendahan ini bernama Lang Qingshan." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Yang rendahan ini yakin bahwa saya dapat memperbaiki kekuatan elemen kayu kelas 5. Saya meminta izin guru." "Bagus, bagus, bagus." Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga cukup senang. Menggunakan Divine Sense-nya untuk mencari space ring-nya sebentar, dia mengeluarkan benda seperti karang darah setinggi sekitar 1 meter,
Aku tidak tahu benda apa ini, tetapi meskipun itu dari elemen kayu, benda itu memiliki aura berdarah. Jika kamu bisa memperbaikinya, kamu seharusnya bisa memahami sesuatu yang berguna darinya. Ambillah. Dia memiliki cukup banyak bahan kekuatan elemen kayu kelas 5 di cincin luar angkasa, tetapi setelah membandingkannya, yang satu ini seharusnya memiliki kualitas tertinggi. Bahkan bahan elemen kayu kelas 5 akan memiliki beberapa perbedaan. Mata Lang Qingshan juga berbinar saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Dia dengan senang hati memasukkan benda seperti karang darah ke dalam cincin luar angkasa dan mundur ke samping. Kelompok itu menatapnya dengan iri. Sebelumnya, ketika Yang Kai mengatakan bahwa dia akan memberikan materi kekuatan elemen kayu kelas 5 bahkan materi kekuatan elemen kayu kelas 6, bukan karena mereka meragukan kata-kata Yang Kai, tetapi mereka tidak memenuhi syarat bahkan jika mereka mau. Lang Qingshan telah menetapkan permintaannya, dan melihat ekspresi Yang Kai, dia sebenarnya sangat senang. Jelas, dia tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar dan ingin memelihara mereka sebagai timnya sendiri, orang-orang yang lain diam-diam membenci kurangnya bakatnya sendiri. Jika tidak, di alam kosmologis hebat, dengan Yang Kai sebagai pendukungnya, seberapa sulit baginya untuk mendapatkan bahan elemen kayu kelas 5 atau kelas 6 untuk mencapai Open Heaven. Kedua kelompok orang masing-masing menerima hadiah mereka sendiri, dan kelompok kultivator yang tersisa yang bahkan belum memadatkan segel dao mereka memandang dengan iri. Mereka bahkan tidak memiliki segel dao, jadi mereka secara alami tidak memenuhi syarat untuk meminta materi apapun, dan mereka tidak tahu apa yang akan diberikan Yang Kai kepada mereka kali ini. Saat mereka memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba menoleh dan menatap mereka, "Adapun kalian yang paling mudah dibentuk. Karena kalian belum memadatkan segel dao, jangan terburu-buru untuk melakukannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat fondasimu dan mengembangkan potensimu hingga batasnya, Guo Ziyan." Yang rendah hati ini ada di sini. Guo Ziyan berteriak dengan suara yang dalam. "Bawa orang-orang ini pergi dan latih mereka dengan hati-hati. Saya ingin segel dao mereka mampu menahan dampak kekuatan elemen kayu kelas 4 ketika mereka memadatkan segel dao. Minta saja Yohe untuk bahan kultivasi apapun. Jika Anda tidak bisa melakukannya, kamu yang akan bertanggung jawab." Guo Ziyan terkejut dan menoleh untuk melihat selusin orang yang bengkok, wajahnya menjadi gelap. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa dari orang-orang ini memiliki bakat yang layak, sementara yang lain memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Jika mereka terus berkultivasi selangkah demi selangkah, mampu mencapai kekuatan kelas 3 akan menjadi batasnya. Yang Kai sebenarnya ingin segel dao mereka setidaknya mampu menahan kekuatan elemen kayu kelas 4. Dengan kata lain, begitu mereka berhasil, selusin orang ini akan menjadi ahli Open Heaven kelas 4 di masa depan, atau bahkan lebih tinggi. Apa yang tuannya coba lakukan? Sebuah pikiran mengejutkan melintas di benak Guo Ziyan. Dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam, tapi dia masih mengatupkan giginya dan menangkupkan tinjunya. "Tuan, jangan khawatir. Jika ada yang tidak dapat memenuhi persyaratan, yang rendah hati ini akan mengambil nyawa anjing mereka terlebih dahulu. Saya tidak akan kehilangan muka untuk Tuan." Kali ini, selusin wajah orang menjadi gelap. Mereka semua tahu bahwa Komandan Guo memiliki kepribadian yang lugas dan tidak tersenyum. Ketika dia mengatakan dia akan mengambil nyawa anjing mereka, dia tidak bercanda. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan, mereka mungkin benar-benar terbunuh. Untuk sesaat, kaki mereka gemetar dan mulut mereka terasa pahit. "Baiklah, kalian semua bisa pergi. Komandan Guo, tetap di sini." Yang Kai melambaikan tangannya. Semua orang dengan hormat mengundurkan diri. Yang Kai duduk di kursinya dan menatap Guo Ziyan dengan khawatir, berkata, "Panglima Besar, Anda sudah berada di tahap kedua, jadi Anda tidak bisa kembali dan berkultivasi kembali. Hadiah apa yang Anda inginkan? Saya tidak tahu apa yang harus diberikan kepadamu." Guo Ziyan tersenyum. "Tuan terlalu serius. Melayani Tuan adalah bagian dari tugas yang rendah hati ini. Bagaimana saya berani meminta imbalan apapun?" Yang Kai mencibir, "Kali ini saya menghasilkan banyak uang. Anda membawa orang untuk memeriksa cincin luar angkasa, jadi Anda juga harus tahu ini. Sekarang saya telah menghasilkan banyak uang, tentu saja saya tidak bisa meninggalkan Anda. Semua orang telah mendapatkan sesuatu, dan Anda berkontribusi paling banyak, jadi Anda tidak bisa tidak mengambil apa-apa." Guo Ziyan berkata, "Tuan, yang rendah hati ini benar-benar." Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Pikirkan baik-baik, selalu ada sesuatu yang Anda inginkan. Bagaimana kalau saya memberi Anda 10 juta Open Heaven Pill? Anda dapat mengambilnya kembali dan mengolahnya dengan baik. Suatu hari, Anda akan dapat menerobos ke alam Open Heaven kelas 4.
Guo Ziyan terkejut. Guru ini benar-benar jujur, memberikan 10 juta Open Heaven Pill begitu saja. Guo Ziyan telah menjabat sebagai Komandan Qixing selama bertahun-tahun, jangankan 10 juta Open Heaven Pill, dia bahkan tidak memiliki 1 juta. Dia bisa lebih merasakan ketulusan Yang Kai terhadapnya. Setelah merenung sejenak, Guo Ziyan tersenyum canggung, menggaruk pipinya, dan berkata, "Tuan, yang rendah hati ini memiliki seorang putri." Yang Kai dengan tegas berkata, "Raja ini sudah memiliki beberapa istri dan selir. Sebelum saya pergi, saya diberitahu untuk tidak bermain-main di luar." Wajah Guo Ziyan berkedut, "Tuan, ini adalah kesalahpahaman. Putri yang rendah hati ini sekarang telah berkultivasi ke alam kaisar. Setelah yang rendah hati ini meninggalkan alam kekosongan besar, dia kemungkinan akan mulai memadatkan 5 elemen yin dan yang dan berusaha untuk menerobos ke Open Heaven. Orang yang rendah hati ini ingin meminta beberapa hal untuknya." Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik. "Oh, bagaimana bakat putrimu?" Wajah Guo Ziyan bersinar, kecakapannya jelas lebih baik daripada pria tua ini. Dia memiliki harapan untuk menembus ke alam Open Heaven tingkat menengah. "Itu bagus." Yang Kai mengangguk, "Di mana dia? Bawa dia ke sini untuk aku lihat. Jika bakatnya benar-benar bagus, aku akan memberimu materi kelas 6. 4055. Guo Ziyan tersenyum, dia tidak di Star City. "Tuan, Anda juga tahu seperti apa situasi di Star City. Setiap hari, ada kilatan cahaya dan pedang, dan pertempuran tanpa akhir. Yang rendahan ini juga menjilat darah pedang, jadi yang rendahan ini mungkin akan melibatkannya suatu hari nanti. Ibunya meninggal saat masih muda, jadi yang rendahan ini telah mengirimnya ke suatu tempat untuk berkultivasi." Yang Kai mengangguk, ini bisa dianggap sebagai pelarian yang sempit. Jika dia benar-benar tinggal bersama Guo Ziyan di Star City, dia kemungkinan besar akan tersapu ke alam kosmologis besar. Jika itu terjadi, sulit untuk mengatakan apakah dia akan mati atau tidak. Ketika kita meninggalkan alam kosmologis agung di masa depan, bawa dia ke sini. Aku akan memberikan apapun yang dia butuhkan. Guo Ziyan dengan bersemangat berkata, yang rendahan ini berterima kasih kepada guru. Ambil Open Heaven Pill ini juga. Kamu akan membutuhkannya untuk kultivasimu. Yang Kai membuang cincin luar angkasa. Guo Ziyan menangkapnya, memindainya dengan Divine Sense-nya, dan berseru, "Tuan, ini terlalu berlebihan. Setidaknya ada 10 juta Open Heaven Pill yang menumpuk seperti gunung kecil di dalamnya. Ambil saja. Jika kamu tidak bisa menggunakannya, berikan saja kepada bawahanmu." Yang Kai bangkit dan berjalan menuju ruang dalam, "Aku akan melakukan pelatihan tertutup sebentar. Jika kamu memerlukan sesuatu, temui Yue, dia secara alami akan memberitahuku." Melihat sosok Yang Kai pergi, Guo Ziyan meneteskan air mata rasa terima kasih dan tidak bisa menahan perasaan seperti dia rela mati untuk temannya. Mengepalkan tinjunya, dia dengan cepat berkata, "Yang rendahan ini mengerti." Ketika Yang Kai kembali ke kamarnya, sosoknya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah jauh di pegunungan. Selama 10 hari terakhir, ketika Guo Ziyan dan yang lainnya memeriksa cincin luar angkasa, Yang Kai tidak diam. Semua orang mengira dia ada di mansionnya, tetapi sebenarnya, dia pergi. Karena dia tahu bahwa alam kosmologis hebat tidak sesederhana yang dia pikirkan, dan bahkan roh ilahi dapat ditemukan, Yang Kai secara alami memiliki beberapa rencana. Selama 10 hari terakhir, dia telah berlari ke beberapa tempat dan meninggalkan beberapa rute pelarian, untuk berjaga-jaga jika suatu hari terjadi sesuatu sehingga dia bisa mundur dengan tenang. Dia telah meninggalkan Space Spirit Bed di tempat yang paling terpencil. Selama dia tidak dikunci, tidak ada yang bisa membatasi gerakannya. Tempat mereka berada sekarang adalah Crouching Dragon Mountain, tempat Yang Kai mendapatkan Earth Dragon Ball. Saat itu, ada naga banjir merah melingkar di sekitar tempat ini. Aura ganasnya meresap ke udara, dan tidak ada binatang aneh yang berani mendekat. Setelah naga banjir merah dibawa pergi oleh Yang Kai, tempat ini menjadi tandus. Yang Kai tidak datang ke sini untuk mencari semacam harta berharga. Sebaliknya, dia datang untuk berkultivasi. Selama pertempuran dengan kepala mantis hari itu, keterampilan pedang lawannya yang luar biasa sangat mengejutkan Yang Kai dan memungkinkannya untuk melihat kekurangannya sendiri. Tombak naga Asure di tangannya adalah artefak yang mengguncang surga dan dia benar-benar tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya. Yang dia andalkan adalah ketajaman tombak naga hitam dan kekuatannya sendiri. Dia tidak memiliki banyak pencapaian dalam Dao Tombak. Terakhir kali, dia menggunakan trik untuk membunuh Mantis Head karena keberuntungan. Jika kepala Mantis waspada terhadapnya, Yang Kai mungkin tidak akan berhasil. Meskipun sangat mendesak untuk memadatkan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen,
bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Tanpa bahan yang cocok, Yang Kai tidak mau memadatkan kekuatan 5 elemen dengan ceroboh, jangan sampai dia menyesalinya selama sisa hidupnya. Sekarang dia memiliki penolong hebat seperti Cising, Yang Kai percaya bahwa jika materi di atas kelas ke-7 muncul di alam kosmologis agung, dia pasti akan mengetahuinya, jadi dia tidak perlu mencari apapun secara pribadi. Sambil menunggu, Yang Kai secara alami dapat melakukan hal-hal lain. Apa yang ditemukan Guo Ziyan dan yang lainnya dalam puluhan ribu cincin luar angkasa tidak hanya kekayaan dalam jumlah besar, tetapi juga banyak teknik rahasia dan manual rahasia, banyak di antaranya terkait dengan teknik tombak. Yang Kai memilahnya dan bersiap untuk mempelajarinya dengan cermat dan sistematis mengolahnya. Tombak naga Asure adalah kepercayaan diri terbesarnya sekarang. Jika dia ingin sepenuhnya menampilkan kekuatan tombak naga Asure di masa depan, metode kultivasi ini sangat penting. Namun, Yang Kai tidak terburu-buru untuk mengembangkan keterampilan tombaknya. Sebaliknya, dia berdiri di atas gunung, menutup matanya, dan dengan hati-hati memahami segel Dao. Panas terik yang samar menyebar dari tubuh Yang Kai, mendistorsi udara di sekitarnya dan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Golden Crow Casting Sun. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya, dan matahari besar tiba-tiba melayang di belakangnya. Matahari sangat terik seperti api, seolah-olah benar-benar ada matahari bundar yang tergantung di langit, dan di dalam matahari bundar itu, ada gagak emas berkaki 3 yang terbang dan menari. Kekuatan yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya secara terus-menerus. Ketika aspek teknik ilahi ini terungkap, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dan ada keajaiban yang tak terlukiskan. Sekarang, Yang Kai sudah mengetahui bahwa ini adalah kemampuan ilahi Dharma Idol. Yue He yang meluangkan waktu untuk memberitahunya. Keterangan, nama lain Dharma Idol adalah Divine Ability Manifestation, atau perwujudan teknik ilahi, atau aspek teknik ilahi. Yang Kai masih bisa mengingat ekspresi rumit di wajah Yue He ketika dia mengatakan ini padanya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tingkat ke-7 ke atas yang dapat memadatkan aspek teknik ilahi. Sepanjang sejarah, mereka yang dapat memahami dan memiliki aspek teknik ilahi semuanya adalah para jenius kelas atas. Orang-orang jenius itu semua adalah penguasa dari enclave yang diberkati dan gua surga, yang hari ini mendominasi wilayah mereka sendiri. Yang Kai tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini. Sebelumnya, dia berada di pengasingan untuk memahami teknik ilahi. Meskipun dia ingin menggunakan pertempuran hidup dan mati untuk merangsang potensinya, hasilnya di luar dugaannya. Pada saat itu, kilasan inspirasi melintas di benaknya, dan api primordial gagak emas di segel daunnya mendidih, membuatnya merasa seolah-olah dia melihat adegan gagak emas melemparkan matahari besar. Tanpa sadar, dia mengaktifkan aspek teknik ilahi. Itu wajar, dan tidak ada sedikit pun ketidakjelasan. Yue He mengatakan bahwa begitu aspek teknik ilahi diaktifkan, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan tahu bahwa Yang Kai telah memadatkan api primordial gagak emas tingkat ke-7. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Yang Kai tidak ingin menyembunyikan apapun. Jika rahasianya terungkap, maka biarkan itu terungkap. Bagaimanapun, di alam kosmologis hebat, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ketika dia meninggalkan alam kosmologis besar, siapa yang tahu apakah dia sudah maju ke Open Heaven? Pada saat itu, di dunia yang luas ini, siapa yang harus dia takuti? Diam-diam merasakan kekuatan aspek teknik ilahi, momentum Yang Kai meningkat dengan mantap. Dia merasa bahwa kekuatannya saat ini meledak. Bahkan jika ada Open Heaven tingkat pertama atau tingkat kedua di depannya, dia masih bisa meledakkannya. Seseorang Open Heaven peringkat rendah tidak bisa membunuhnya dalam pertempuran 1 lawan 1. Namun, konsumsinya sungguh mencengangkan. Segera setelah Golden Crow Casting the Sun aspek muncul, Yang Kai merasakan kekuatan di tubuhnya mengalir dengan cepat, seperti banjir yang telah membuka pintu air. Pada kecepatan ini, dia takut bahwa dalam waktu kurang dari setengah jam, aspek itu tidak akan dapat dipertahankan. Selama pertempuran dengan pavilion pedang hari itu, bahkan jika aspek itu tidak dibubarkan, Yang Kai harus membubarkan dirinya sendiri. Tampaknya benda ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Setelah digunakan, dia harus membunuh musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, dia akan menderita bencana. Menghembuskan napas ringan, Yang Kai menarik teknik ilahinya, dan kekuatan yang terus mengalir akhirnya berhenti. Dengan pikiran, perisai naga melayang di sekelilingnya. Masing-masing perisai naga ini adalah naga raksasa yang terhubung dari kepala ke ekor, berputar tanpa henti, membentuk bentuk perisai. Mereka tertutup rapat oleh sisik naga, dan cakar serta taring mereka terlihat jelas. Sepintas,
Orang bisa mengatakan bahwa mereka sangat kokoh. Ini hanya teknik ilahi, bukan aspek teknik ilahi. Yang Kai sedikit mengernyit. Dia telah memahami teknik ilahi dari mutiara naga, jadi dia tiba-tiba memiliki ide untuk memahami kekuatan kayu dan api. Dia ingin melihat apakah dia bisa memahami sesuatu dari kekuatan kayu dan api. Pada akhirnya, dia benar-benar melakukannya. Teknik rahasia perisai naga adalah teknik ilahi dari naga raksasa ketika masih hidup, dan itu disimpan dalam mutiara naga. Yang Kai memiliki sumber naga dan garis keturunan ras naga, jadi dia bisa dengan mudah memahaminya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan seberuntung itu. Namun, perisai naga ini adalah teknik rahasia naga raksasa saat masih hidup. Sekarang Yang Kai mengaktifkannya, sebenarnya, itu karena dia telah memahaminya dan menggunakannya sendiri. Golden Crow True Fire memungkinkannya untuk memahami teknik Divine, Golden Crow Casting Sun, tapi bagaimana dengan Earthen Dragon Pearl? Bagaimana dengan pohon abadi? Apakah dia bisa memahami sesuatu yang lain darinya? Hati Yang Kai gelisah, dan dia tidak sabar untuk membenamkan pikirannya ke dalam segel Dao. Namun, dia akhirnya menekan pikiran di dalam hatinya. Mampu memahami Golden Crow Casting Sun adalah keberuntungan dan kesempatan. Jika dia melanjutkan, dia mungkin tidak akan beruntung. Menghilangkan pikiran yang mengganggu di hatinya, Yang Kai menoleh untuk melihat sekeliling dan mulai menyibukkan diri. 1 jam kemudian, sebuah rumah kayu sederhana berdiri di atas gunung. Rumah kayu ini bukanlah rumah kayu seperti paviliun kecil. Itu berventilasi di semua sisi dan hanya lantai atas yang terlindung. Yang Kai mengeluarkan bantal dari cincin luar angkasa, duduk bersila, dan mengeluarkan setumpuk besar batu giok, menempatkannya di depannya. Setidaknya ada 1000 slip batu giok ini, yang semuanya terkait dengan teknik tombak dan tombak Dao. Karena dia ingin mengembangkan teknik tombaknya secara sistematis, banyak membaca secara alami diperlukan. Beberapa informasi dalam slip giok ini mungkin tidak berharga, tetapi selama dia bisa menyingkirkan kotoran dan menjaga esensi, Yang Kai percaya bahwa dia akan bisa mendapatkan sesuatu. Dengan santai mengambil slip batu giok, Yang Kai mulai memeriksanya. Yang Kai merenung sejenak dan mulai diam-diam menyimpulkan di dalam hatinya. Tercatat dalam slip giok ini adalah teknik rahasia yang bisa membunuh 10 orang dengan satu tombak. Itu membutuhkan ledakan kekuatan yang sangat kuat. Setiap serangan tombak lebih cepat dari yang terakhir, dan setelah 10 tombak, kekuatannya akan berlipat ganda. Yang Kai tidak tahu milik hajingan sial mana slip giok ini, tetapi menurut pendapat Yang Kai, pembunuhan 10 tombak ini agak mencolok. Dalam pertempuran hidup atau mati, siapa yang akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menembakkan 10 tombak berturut-turut? Setelah combo rusak, teknik tombak ini akan menjadi tidak berguna. Setelah beberapa saat, Yang Kai melemparkan slip batu giok ke samping dan mengambil yang lain untuk diperiksa. Hari-hari berlalu, dan matahari dan bulan tidak terbit atau terbenam di alam kosmologis agung. Tanpa mengetahui berlalunya waktu, jumlah slip batu giok yang dibuang Yang Kai secara bertahap meningkat. Dia benar-benar tenggelam dalam misteri yang tercatat dalam slip batu giok ini, menyimpulkan satu demi satu teknik rahasia di dalam hatinya. Tidak banyak kultivator tingkat tinggi di antara puluhan ribu orang ini, jadi teknik rahasia yang mereka miliki secara alami tidak akan bermutu tinggi. Namun, itu cocok untuk pemula Spear Dao seperti Yang Kai. Jika dia diberi sesuatu yang sangat mendalam, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Lagi pula, dia belum pernah mencoba-coba ini sebelumnya. Namun, di jalur martial Dao, seseorang bisa menguasai semuanya. Itu bisa sulit atau sederhana, dan semuanya tergantung pada persepsi seseorang. Sebulan kemudian, Yang Kai melemparkan slip batu giok terakhir. Ketika dia mengangkat matanya, tidak ada kelelahan sedikit pun, tetapi sebaliknya, dia bersemangat. Meskipun dia duduk di sana, ada aura misterius yang melekat di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah tombak panjang. Spear Intent telah dibentuk, dan Yang Kai telah menyimpulkan hal-hal yang tercatat dalam ribuan slip batu giok selama ini. Meskipun dia belum benar-benar bergerak, tombak Dao telah dicap di benaknya.